Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Zulkifli dari kelompok 4. Di sini kita akan berpresentasi tentang teknologi. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama Yuni Nurpika, kedua Adelia Yupenabila, yang ketiga Dapa Raihan Pranaya, yang keempat Ayub Zulkifli, yang kelima Muhammad Dede Aupa Awal Fuadi. Poin pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, membuat daftar teknologi dan perangkat jaringan saat ini atau existing. Yang kedua, membuat daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan serta membuat daftar teknologi dan perangkat jaringan saat ini atau existing. 1.1. Daftar teknologi yang saat ini dipakai disusun. Yang pertama, sejarah teknologi. Teknologi zaman prasejarah, teknologi zaman kuno, teknologi zaman pertengahan, era teknologi revolusi industri, perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Definisi teknologi secara umum. Menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah sarana, alat, maupun cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan memecahkan suatu masalah melalui pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Y.P. Simon, tahun 1983. Teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah. Yang kedua, menurut Paul Saet-Tilas, tahun 1968, yaitu teknologi selain mengarah pada permesinan, teknologi meliputi proses, sistem, manajemen, dan mekanisme kendali manusia dan bukan manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yuni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teknologi yang saat ini dipakai. Yang pertama ada teknologi informasi, 2 teknologi komunikasi, 3 teknologi pangan, 4 teknologi konstruksi, 5 teknologi pendidikan, 6 teknologi medis, dan yang ketujuh yaitu teknologi pertanian. Untuk dampak positif teknologi, yang pertama, dampak positif teknologi terhadap budaya. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi baru pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri. Yang kedua, dampak positif teknologi terhadap pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Kemudian untuk dampak negatif teknologi, orang akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton TV atau main HP dibandingkan melakukan hal-hal positif lainnya seperti belajar ataupun olahraga. Yang kedua, orang kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, yaitu kejahatan di internet. Kemudian untuk contoh teknologi yang saat ini dipakai yaitu ada yang pertama handphone, yang kedua televisi, yang ketiga laptop. Untuk definisi daftar, daftar adalah catatan sejumlah nama atau hal tentang kata-kata, nama orang, barang, dan sebagainya yang disusun berderet dari atas ke bawah. Kemudian untuk jenis-jenis daftar, ada daftar pustaka dan daftar isi. Cara menyusun daftar pada salah satu jenis daftar yaitu daftar pustaka. Cara menyusun daftar pustaka yang benar, tujuan penulisan daftar pustaka diantaranya adalah menghargai penulis buku atau jurnal yang kita jadikan sebagai referensi dari tuduhan penjiplakan dan membantu pembaca mengetahui sumber yang kita jadikan referensi. Kemudian untuk contoh penulisan daftar pustaka yang lengkap,
Yang pertama ada judul buku, misalnya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yang kedua penulis Miriam Budiarjo. Yang ketiga penerbit, tahun terbit yaitu tahun 2008. Yang keempat penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang kelima judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kemudian yang keenam ada penulis yaitu Miriam Budiarjo. Yang ketujuh tahun terbit tahun 2008. Yang kedelapan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang kesembilan ada kota penerbit yaitu Jakarta. Kemudian untuk menyusun daftar teknologi yang saat ini dipakai. Yang pertama ada teknologi informasi, contohnya ada komputer, televisi, dan radio. Yang kedua teknologi komunikasi, contohnya ada handphone, email, dan internet. Yang ketiga ada teknologi pangan, contoh produknya yaitu roti, tempe, dan keju. Yang keempat teknologi konstruksi, contohnya ada konstruksi bangunan dan perkantoran. Yang kelima teknologi pendidikan, ada blended learning dan e-learning. Yang keenam teknologi medis, contohnya ada scanner kanker kulit dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketujuh ada teknologi pertanian, contohnya transplanter mesin pemilih bibit unggul. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ada. Daftar perangkat jaringan yang ada beserta kinerjanya. Disusun. A. Definisi perangkat. B. Jaringan. C. Perangkat. Definisi perangkat jaringan. D. Topologi jaringan. Masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. 1. Topologi bus. 2. Topologi token ring. 3. Topologi star. 4. Topologi mesh. 5. Topologi hybrid. 6. Topologi wireless. Jenis-jenis jaringan yang ada. 1. Jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua, jaringan area metropolitan atau MAN. Yang ketiga, jaringan area luas atau WAN. Fungsi jaringan yang ada. Fungsi utama dari jaringan adalah untuk memperlancar aliran data dan komunikasi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, dan agar dari satu tempat ke tempat yang lain bisa saling berhubungan. Ya, G. Tujuan utama jaringan yang ada. Research sharing, high reliability, saving money. H. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Data. Terima kasih. Yang selanjutnya itu G, tujuan utama jaringan yang ada. Yang satu ada short sharing, dua ada high reliability, yang ketiga ada saving money. H. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan olai jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Next. Jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada network interface, card atau niche, dan
Ethernet card atau kartu jaringan. Yang ketiga ada hub dan switch. Yang keempat ada repeater. Yang kelima ada bridge atau jembatan. Yang keenam ada router. Next. Selanjutnya ada J definisi kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja atau cara kerja perangkat jaringan yang ada. Kinerja jaringan adalah tingkat pencapaian yang terukur mengenai seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan. Next. 1. Menyusun daftar beberapa perangkat jaringan yang ada. A. Komputer. Keseluruhan komputer yang terhubung ke server. B. Network interface card atau NIC dan Ethernet card atau kartu jaringan. Yang C. Hub dan switch. Konsentrator atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel. Repeater adalah alat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Yang E, bridge atau jembatan, ini digunakan untuk mendapat jaringan yang efisien. F, router adalah sebuah router mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aupa. Saudara Aupa, nggak pakai kamera tukang. Perkembangan yang ada dari semua teknologi yang dipakai dirangkum. Yang A, perkembangan dari berbagai jenis teknologi yang dipakai. Yang pertama, handphone, televisi, e-learning, komputer. Yang B, definisi merangkum. Berikut adalah kita bahas tentang batasan arti rangkuman. Rangkuman diartikan sebagai penyajian singkat dari suatu karangan asli tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. C. Definisi perkembangan teknologi. Kalangan pakar teknologi komunikasi pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan teknologi merupakan akan terjadinya pemekaran jenis-jenis industri media komunikasi massa dan akibatnya akan muncul jenis-jenis industri media komunikasi baru yang bersifat semakin canggih, volume pesannya semakin besar dan kecepatannya kian tinggi. Yang D, merangkum perkembangan dari berbagai jenis teknologi yang dipakai. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan dari berbagai jenis teknologi yang dipakai yang sudah dijelaskan di atas, yaitu setiap jenis teknologi pasti memiliki sejarah dan perkembangannya tersendiri. Teknologi yang berpotensi meningkatkan kinerja jaringan ditentukan. Yang A, definisi potensi. Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Yang B, definisi potensi menurut para ahli. Yang pertama menurut Wiono, yang kedua menurut Majdi, yang ketiga menurut Endra Kapihadhi.
Yang C, teknologi yang berpotensi meningkatkan kinerja jaringan. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti government, e-commerce, education, e-medicine, e-laboratory, dan lain-lainnya. Yang keseluruhannya itu berbasiskan elektronika. Yang D, menentukan teknologi apa yang berpotensi meningkatkan kinerja jaringan. Yang pertama, teknologi switching. Yang kedua, teknologi 1G, 5G. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.